Halo Sobat Arcana Jawa. Semoga kalian tetap haus akan sejarah Nusantara. Di tanah yang kini kita kenal sebagai Jawa Barat, pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan yang membentuk sejarah, budaya, dan identitas Sunda hingga hari ini. Dari kerajaan paling awal yang masih diselimuti legenda, hingga kejayaan besar Pajajaran. Semuanya terhubung dalam satu garis sejarah panjang. Inilah perjalanan silsilah kerajaan di Jawa Barat. Kita mulai ya dari yang paling awal. Sekitar tahun 130 Masehi, muncul sebuah kerajaan bernama Salakanagara. Kerajaan ini diyakini didirikan oleh Dewa Warman. Salakanagara berarti negeri perak. Letaknya diperkirakan berada di wilayah Banten Selatan. Meski keberadaannya masih menjadi perdebatan para sejarawan, karena banyak bersumber dari naskah kuno, nama Salakanagara tetap disebut sebagai awal tradisi kerajaan di Jawa Barat. Dari sinilah jejak awal peradaban politik Sunda dimulai. Memasuki abad keempat Masehi, lahirlah kerajaan besar yang memiliki bukti sejarah kuat, yaitu Tarumanagara. Didirikan sekitar tahun 358 Masehi oleh Jaya Singawarman. Namun raja yang paling terkenal adalah Purnawarman. Di bawah kepemimpinannya, Tarumanagara mencapai masa kejayaan. Ia membangun saluran irigasi besar, memperkuat pertanian, dan memperluas wilayah kekuasaan. Namanya diabadikan dalam prasasti batu, seperti Prasasti Tugu dan Ciaruten. Kerajaan ini bercorak Hindu aliran Wisnu. Selama lebih dari 3 abad, Tarumanagara menjadi kekuatan dominan di Jawa Barat. Namun sekitar tahun 669 Masehi, kekuatan itu mulai melemah dan sejarah pun memasuki babak baru. Wilayah bekas Tarumanagara kemudian terpecah menjadi 2 kerajaan. Di sebelah barat Sungai Citarum berdiri Kerajaan Sunda, dipimpin oleh Tarusbawa. Sementara di sebelah timur Sungai Citarum berdiri Kerajaan Galuh, dipimpin oleh Wretikandayun. Keduanya masih satu garis keturunan, namun perjalanan mereka diwarnai persaingan politik, perebutan tahta, dan pernikahan antar dinasti. Meski terpisah secara pemerintahan, Sunda dan Galuh tetap satu dalam budaya dan akar sejarah. Memasuki abad ke-12, muncul seorang raja penting bernama Rakeyan Darmasiksa. Di masanya, Sunda dan Galuh kembali dipersatukan. Kerajaan menjadi stabil, hukum ditegakkan, dan hubungan dagang berkembang. Namun sejarah Sunda mengalami tragedi besar pada tahun 1357. Raja Linggabuana gugur dalam peristiwa Bubat, sebuah peristiwa yang melibatkan Majapahit. Tragedi ini menjadi luka sejarah yang mendalam bagi bangsa Sunda. Sejak saat itu, identitas dan kemandirian politik Sunda semakin menguat. Kemudian tibalah masa yang paling dikenang. Tahun 1482 menjadi tonggak penting. Naiklah seorang raja besar bernama Sri Baduga Maharaja yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Ia memerintah di ibu kota Pakuan yang kini dikenal sebagai Bogor. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mencapai puncak kejayaan. Pertanian berkembang pesat, pertahanan diperkuat, rakyat hidup relatif sejahtera. Namanya dikenang dalam prasasti batu tulis. Prabu Siliwangi menjadi simbol kebesaran Sunda. Namun perubahan zaman tak bisa dihentikan. Memasuki abad ke-16, pengaruh Islam semakin kuat di pesisir utara Jawa. Kesultanan Banten tumbuh sebagai kekuatan baru, dan pada tahun 1579, Pajajaran akhirnya runtuh. Berakhirlah era kerajaan Hindu-Sunda di Jawa Barat. Dari Salakanagara ke Tarumanagara, dari Sunda dan Galuh hingga Pajajaran, semuanya terhubung dalam satu garis sejarah panjang. Sejarah ini bukan sekedar kisah raja dan peperangan, tetapi kisah tentang akar budaya, jati diri, dan warisan peradaban Sunda yang jejaknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Sobat Arcana Jawa, sejarah bukan untuk sekedar diingat, tetapi untuk dipahami dan dijaga,
karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal akar sejarahnya. Arcana Jawa mengungkap jejak masa lalu menjaga nyala sejarah Nusantara.